Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Hikmah di balik perjalanan Isra dan Mi'raj. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj, tentunya hal ini tidak akan pernah bisa untuk kita pahami dengan akal pikiran. Bukan nggak bisa masuk ke otak. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Sebuah perjalanan yang sangat jauh dapat ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Yang mana peristiwa ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabar ketika menghadapi cobaan dan ujian. Menurut Syekh Muhammad Khudori di dalam kitabnya Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, bahwa cobaan dan ujian yang diderita Nabi sangatlah teramat berat. Mulai dari wafatnya paman beliau Abu Thalib, seorang paman yang selalu membela cucunya ketika dakwahnya diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian tak lama dari itu hadirin, wafatnya istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah. Dan hal inilah yang meninggalkan bekas luka di dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Melihat hal ini, Allah tidak tega. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hiburan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Isra dan Mi'raj. Masuk ke pembahasan. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi langsung tembus melewati 3 alam sekaligus. Mulai dari alam nasut, alam manusia. Kemudian alam malakut, alamnya para malaikat. Sampai ke alam lahut, alam ketuhanan. Bahkan malaikat pun tidak bisa masuk ke sana. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan ditemani oleh malaikat Jibril. 1.500 km jauhnya dapat ditempuh dalam secepat kilat. Kemudian ketika Nabi melanjutkan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, sebelum itu di setiap tingkatan langit beliau selalu bertemu dan disambut oleh para nabi dan rasul yang lain seraya berkata, Assalamu alayka ya Nabiyallah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian hadirin, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berkata, Ya Rasulullah, sungguh aku tidak dapat untuk mendekati Allah. Perlu 60.000 tahun lagi aku untuk terbang, dan itulah jarak antara aku dengan Allah. Jika aku terus berusaha dan memaksa untuk ke atas, maka diriku akan terbakar. Pada akhirnya hadirin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha dengan tanpa ditemani oleh kekasihnya malaikat Jibril. Mungkin di dalam hati terasa ada beban, tetapi karena ingin menjemput panggilan sang pujaan, beban itu pun terasa hilang dan sirna tanpa ada bekasan. Masya Allah. Kemudian hadirin, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai di Sidratul Muntaha, langsung bertemu dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala zahiran wa batinan.
Kemudian langsung Allah menyambut beliau dengan frasa yang sangat indah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tuh, begitu tawaduknya Nabi. Barulah ketika itu hadiah yang sesungguhnya Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah hadiah itu? Yaitu kewajiban sholat. Yang mana kewajiban sholat itu yang awalnya diwajibkan 50 waktu dikurangi sampai hanya 5 waktu seperti hari ini. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Isra dan Mi'raj ini adalah bahwa Nabi SAW merupakan suri teladan yang baik bagi kita semua. Banyak sekali sifat-sifat baik beliau yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sabar ketika menghadapi ujian, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan juga tawadhu ketika mendapatkan pujian. Mudah-mudahan dari momentum Isra dan Mi'raj ini bisa kita jadikan wadah untuk selalu memperbaiki diri. Terima kasih kami ucapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada paku yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Undur maqala wala tandur man qala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.